Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Kali ini teknik kawan kita hanya membahas mengenai atau menyambung konten terdahulu mengenai kerusakan pada mesin W124 Boxer. Pada konten terdahulu atau sebelum konten ini, teknik kawan kita sudah menjelaskan kerusakan yang terjadi pada mesin W124 Boxer tersebut. Yang mana pada konten terdahulu kita hanya membahas atau menerangkan kerusakan pada silinder head. Kali ini yang kita bahas adalah penggabungan silinder head pada blok mesin. Oke kawan, kita lanjut. Pada konten kali ini teknik kawan kita akan menjelaskan bagaimana proses penyatuan silinder head dengan blok silinder. Di tampilan ini kawan-kawan bisa melihat teknik kawan kita sedang mengencangkan baut-baut yang ada pada exhaust manifold. Yang mana fungsi daripada exhaust adalah untuk saluran pembuangan dari sisa-sisa pembakaran yang ada di ruang mesin. Ini adalah tampilan silinder head yang sudah menyatu dengan blok silinder. Setelah itu dilanjutkan dengan memasang satu persatu baut yang ada pada silinder head. Yang mana fungsi baut tersebut adalah untuk mengikat antara silinder head dengan blok silinder. Pada saat pemasangan baut pada silinder head harus menggunakan metode pemasangan baut secara menyilang atau tanda X. Yang mana fungsi tersebut adalah untuk mengurangi ketidakrapatan atau ketidakrataan duduknya silinder head pada blok silinder. Kawan-kawan bisa melihat mengencangkan baut secara menyilang satu persatu. Yang mana fungsi daripada baut silinder head tersebut adalah untuk mengunci silinder head dan blok silinder. Setelah seluruh baut yang ada pada silinder head terpasang, untuk mengencangkan baut pada silinder head kita harus menggunakan kunci momen atau kunci torsi. Yang mana kunci tersebut berfungsi sebagai pengukur kekencangan baut yang kita butuhkan. Pada tahap pengencangan ada masing-masing step ukuran yang harus kita lakukan hingga menemukan atau merasa kekencangan tersebut telah cukup bagi kita. Apabila kita tidak menggunakan kunci tersebut, kita tidak dapat mengetahui seberapa kencang baut yang kita pasang. Dengan mengetahui kekencangan baut tersebut dengan menggunakan kunci momen, kita dapat mengetahui baik tidaknya posisi baut yang kita pasang pada media tersebut. Itulah sedikit mengenai kunci momen atau kunci torsi. Bagi kawan-kawan yang belum mengenal atau masih belum mengetahui proses pada pengencangan baut tersebut. Setelah seluruh baut pada silinder head terpasang secara benar, teknik kawan kita mulai memasang camshaft pada silinder head. Kawan-kawan bisa menyaksikan, inilah camshaft W124 Boxer.
Langkah selanjutnya, baut pengikat antara camshaft dan cylinder head dipasang dan dikencangkan. Tanda ini adalah menunjukkan top pada cylinder head dan camshaft. Langkah selanjutnya, teknik kawan kita memasang gear dan rantai keteng. Yang mana fungsi rantai keteng tersebut adalah untuk memindahkan tenaga dari crook as ke noken as. Itulah fungsi daripada rantai keteng atau rantai kamprat. Pada saat pemasangan gear timing, titik nol atau titik top pada gear harus ditentukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ini adalah tampilan top pada gear. Kawan-kawan bisa melihat top antara camshaft dan gear. Ini adalah tampilan adjuster. Itu harus main gitu. Oli yang tersisa pada adjuster harus dikeluarkan. Posisi adjuster tersebut berada pada rocker arm atau disebut juga tumbler dan katup valve atau katup klep. Oli yang tersisa harus dikeluarkan sebelum pemasangan rocker arm pada cylinder head nantinya. Iya, orang baru ngerti kita ngomong-ngomong dia begitu. Mengapa harus dikosongkan? Karena nantinya secara otomatis pada saat menghidupkan mobil oli akan terisi dan secara otomatis akan menyeting atau menyetel sendiri. Setelah adjuster dibersihkan dan dipasang kembali pada pelatuk klep, langkah selanjutnya pelatuk klep atau rocker arm kembali dipasang ke cylinder head. Setelah camshaft duduk pada cylinder head,
dan terpasang dengan baik, langkah selanjutnya teknik kawan kita akan memasang rocker arm atau disebut juga dengan temlar atau disebut juga dengan plato klep, yang mana fungsinya sebagai atau penghubung antara camshaft dengan klep sebagai pengatur naik turunnya atau buka tutupnya klep. Kawan kita sedang memasang satu persatu plato klep pada silinder head. Kawan kita sedang memasang satu persatu plato klep atau rocker arm pada silinder head dan memasang baut satu persatu pada rocker arm, yang mana fungsi baut tersebut adalah untuk mengikat temlar atau rocker arm supaya mengikat pada silinder head. Plato klep terpasang, kembali baut diperiksa dan dikencangkan sehingga posisi duduknya plato klep terpasang dengan sempurna atau sesuai dengan keinginan daripada teknik kawan kita. Baut dikencangkan satu persatu sampai dirasa cukup oleh teknik kawan kita. Seluruh baut yang ada pada rocker arm diperiksa kekencangannya, apakah sudah sempurna terpasang pada masing-masing rocker arm. Kembali baut diperiksa untuk memastikan baut sudah terpasang dengan sempurna pada silinder head. Oke kawan, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pemasangan silinder head pada silinder blok atau blok silinder. Untuk konten berikutnya, teknik kawan kita akan memberikan tema pada kawan-kawan semua mengenai pemasangan penyuplai bahan bakar pada mesin, yang mana diantaranya komponen tersebut diantaranya intake manifold, injektor, fuel disk, selang-selang yang menghubungkan dengan bahan bakar, serta kabel-kabel, dan hingga mesin dihidupkan. Dan kita dapat mengetahui apakah pekerjaan kita sukses dalam penurunan silinder head tersebut. Sebelum kita akhiri konten ini, teknik kawan kita terlebih dahulu memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah pada konten ini.